Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Indah Kirana Sumarman dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah bilangan matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Indah Kirana Sumarman. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal ujian tengah semester mata kuliah teori bilangan. Langsung saja ke soal yang pertama. Di sini tuliskan 56.789 ke dalam sistem lambang bilangan Babilonia dan Maya. Yang pertama, kita akan mengubahnya dulu ke sistem bilangan Babilonia. Nah, sistem bilangan Babilonia ini memiliki batas, yaitu 60 batasnya. Dan ada juga lambang bilangan dalam Babilonia ini, yaitu segitiga ke bawah dan segitiga ke arah kiri. Yang ke bawah ini menunjukkan satuan atau 1, dan yang ke kiri ini adalah puluhan atau 10. Nah, pertama-tama kita uraikan dulu 56.789 menjadi pengelompokan 60 pangkat 2 ditambah 60 pangkat 1 ditambah 60 pangkat 0. Nah, kita ketahui bahwa 60 pangkat 2 itu hasilnya 3.600. Maka kita cari perkalian yang tidak lebih besar dan tidak lebih kecil sekali terhadap 56.789, yaitu ada 15 dikali 60 pangkat 2. Hasilnya itu 54.000. Nah, kan masih sisa ya. 54.000, masih sisa 2.789. Nah, kita cari juga 60 pangkat 1 kali berapa yang tidak lebih dari 2.789 dan tidak terlalu kecil dari 2.789, yaitu 46 dikali 60 pangkat 1. Hasilnya itu adalah 2.760. Maka kita kurangi lagi, dapatlah 29. Maka kita tambah ya 29. Lalu baru sampai sini kita dapat mengubahnya ke lambang bilangan Babilonia. Yang pertama itu ada 15. 15 ini kan membutuhkan 1 puluhan dan 5 satuan ya. Maka kita tuliskan 10, satuannya ada 5. Nah, dalam memberikan jeda pada sistem bilangan Babilonia ini, kita membutuhkan seperti ini. Dan ini juga kenapa dikasih 2? Karena ada pangkat 2-nya. Nah, nanti kalau misalnya pangkat 1, kita kasihnya cukup 1 aja. Kemudian yang ini ada 46. Maka kita membutuhkan 4 puluhan dan 6 satuan. 1, 2, 3, 4. Satuannya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita beri sekat lagi. Cukup 1 karena di sini 60 pangkat 1. Nah, 29 ini kita butuh 2 puluhan dan 9 satuan. 2 puluhan dan 9 satuan karena 29 ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, seperti ini. Jadi, inilah simbol sistem lambang bilangan Babilonia dari 56.789. Jadi untuk memberikan jedanya atau sekatnya itu seperti ini ya, sesuai pangkat sebelumnya. Lalu kita ubah juga ke dalam sistem bilangan Maya. Nah, sistem bilangan Maya ini memiliki batas 20. Maka kita uraikan tidak lebih dari 20 ya. 6, 7, 8, 9. Tuh, kita cari 20 pangkat 2 itu kan hasilnya 400. Nah, 400 kita kalikan dengan 18, yaitu 7.200.
kita kalikan lagi dengan berapa yang tidak lebih dari 56.789 tapi tidak terlalu kecil dari 56.789, yaitu 7 kali 18 dikali 20 pangkat 2. Hasilnya itu 50.400. Nah, kita tambahkan lagi 18 kali 20, yang tadi mah 20 pangkat 2, sekarang 20 pangkat 1. Nah, 18 kali 20 itu kan hasilnya kita kali juga sama 18 kali 20 kali berapa yang hasilnya tidak lebih dari 50.400, kita kurangi dulu ya, 89, tidak lebih dari 6.389 tapi tidak terlalu kecil juga dari 6.389 ini, yaitu 17 kali 18 dikali 20 pangkat 1. Hasilnya itu adalah 6.120. Maka kita kurangi lagi, hasilnya 269. Nah, kan tadi udah 18 kali 20 pangkat 2, terus ditambah 18 kali 20, sekarang kita kalikan hanya 20 pangkat 1. 20 pangkat 1 kali berapa? Yang hasilnya tidak lebih dari 269 tapi tidak terlalu kecil, yaitu ada 13 dikali 20 ya. Hasilnya itu adalah 260, maka sisa 9. Lanjut, kita tulis saja 9 ditambah 9. Baru deh kita ubah ke dalam lambang bilangan maya. Nah, di lambang bilangan maya ini menggunakan titik dan garis. Jadi yang pertama itu ada 7, 17, 13, dan 9 yang kita temukan. Cara menuliskannya ini kan 7, berarti kita membutuhkan garis 1 dan titik 2. Ini artinya 5 ditambah 2 titik ini satuannya, jadi 5, 6, 7. Lanjut ke yang 17, berarti kita mempunyai atau membutuhkan 3 garis, karena 5 kali 3 itu kan 15 ya. Nah, terus ditambah titik 2. Ini kan 5 ditambah 5, 10. 10 tambah 5, 15, ditambah satuannya 2, berarti 17. Kemudian 13. 13 juga kita membutuhkan 2 garis dan 3 titik. 2 garis ini 10 dan 3 titiknya itu 3, jadi 13. Kemudian 9, kita membutuhkan 1 garis dan 4 titik. Karena satu garis itu 5 dan ditambah 4, jadi 9. Yang ini itu 7, yang ini 17, dan yang ini 13, ini 9. Maka dapatlah ini sistem bilangan maya, dan yang ini adalah sistem bilangan Babilonia. Lanjut ke soal yang nomor 2. Di sini kita disuruh menuliskan bilangan kompleks Z sama dengan negatif 5 ditambah 5i dalam bentuk polar dan Euler. Yang pertama kita akan mengubahnya ke dalam bentuk polar. Di sini kita lihat ada bilangan kompleks Z sama dengan negatif 5 ditambah 5i. Nah, kan kalau polar itu X, yang kalau di sistem koordinat itu X, Y. Ini tuh kayak gini. Nah, kalau di polar itu S, Y itu sama aja kayak R, theta. Kan negatif 5 ini sama aja X, dan 5i yaitu bentuk imajinernya, bilangan imajinernya itu sama dengan Y. Maka kita cari dulu R dengan menggunakan persamaan Pitagoras. Kita bikin segitiga siku-siku dulu untuk memudahkannya. Kan kalau X itu sisi depan ya, yaitu sisi samping, dan R itu sisi miringnya karena jari-jari. Ini tuh sumbu X, ini sumbu Y. Maka dapat kita cari X-nya itu kan negatif 5 ya. R sama dengan negatif 5 ditambah kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan akar
Negatif 5 kuadrat itu kan 25. Ditambah 5 kuadrat itu 25. Maka hasilnya akar 50. Sama saja seperti 25 kali 2 kan ya, 50 itu. Maka 25-nya kita keluarkan jadi 5 akar 2. Maka R-nya itu 5 akar 2. Nah, lanjut kita cari tetanya itu berapa. Cara mencari tetanya kita cari dengan menggunakan persamaan tan teta. Tan teta itu sama dengan Y per X. Nah, kita tahu tadi Y-nya itu kan 5 per X-nya itu negatif 5. Maka hasilnya negatif 1 ya. Nah, tan teta yang hasilnya negatif 1 itu adalah 135. Maka teta sama dengan 135 derajat, atau dapat kita tuliskan dalam bentuk radian jadi 3pi per 4. Kita dapat nih R-nya itu tadi 5 akar 2, tetanya itu 3pi per 4. Nah, baru kita lanjut ke bentuk polarnya. Bagaimana bentuk polarnya? Bentuk polar itu Z sama dengan X ditambah YI, atau dapat kita tuliskan Z sama dengan R cis theta, atau dapat kita jabarkan kembali lagi menjadi Z sama dengan R dalam kurung cos theta ditambah sin I sin theta. Kan tadi sudah kita dapatkan ya, R-nya itu 5 akar 2 dalam kurung cos tetanya itu 3pi per 4 ditambah I sin tetanya 3pi per 4. Maka dapat kita tuliskan bahwa bentuk polar ini adalah 5 akar 2 dalam kurung cos 3pi per 4 ditambah I sin 3pi per 4, atau dapat kita lebih singkatnya lagi menjadi Z sama dengan R nya itu 5 akar 2 cis 3pi per 4. Ini bentuk polarnya. Kemudian kita beralih ke bentuk Euler-nya. Nah, Euler ini hampir sama dengan polar, bedanya adanya notasi Euler. Notasi Euler itu E kecil pangkat Z sama dengan E pangkat X tambah YI, atau dapat kita jabarkan kembali E pangkat Z itu sama dengan E pangkat X dikali E pangkat YI. Karena notasi bilangan pokoknya itu sama, maka dapat kita cantumkan lagi atau kita hitung Z itu sama saja seperti Z sama dengan X dikali atau ditambah YI. Maka dapat kita tuliskan lagi bahwa Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta. R-nya tadi sudah kita dapatkan, yaitu 5 akar 2 dan cos-nya itu 3pi per 4 ditambah I sin 3pi per 4. Nah, untuk bentuk Euler ini punya bentuk singkatnya lagi, yaitu Z sama dengan R pangkat E I theta. Tetanya itu kan 3pi per 4, dan R-nya dapat kita tuliskan juga menjadi 5 akar 2 ya. Z sama dengan 5 akar 2. Maka hasilnya adalah
Z sama dengan 5 akar 2 dikali E pangkat I 3pi per 4. Nah, lanjut ke soal nomor 3. Di sini misalkan operasi tambah dalam lingkaran dan kali dalam lingkaran dalam sistem bilangan real R didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama ada A tambah dalam lingkaran B sama dengan 2A dikurangi B ditambah 5. Terus A dikali dalam lingkaran B sama dengan A dikurangi 2B ditambah AB. Nah, maka kita disuruh menentukan unsur inverse operasi tambah dan kali. Apakah setiap unsur ini memiliki inverse? Maka pertama-tama kita harus mencari dulu unsur atau identitasnya. Dari yang pertama operasi penjumlahan ya. Di sini kan A tambah dalam lingkaran B sama dengan 2A dikurangi B ditambah 5. Nah, rumus identitas itu adalah A tambah B atau sama dengan A. Maka kita turunkan A-nya sama dengan 2A dikurangi B-nya kita ganti pakai variabel atau pemisalan lain kecuali huruf B. Seperti misalnya kita menggunakan Ki ya. Dikurangi Ki ditambah 5. Maka kita harus mencari Ki-nya itu berapa yang menjadi unsur identitas itu. Maka menjadi A dikurangi 2A sama dengan negatif Q ditambah 5. Di sini A dikurangi 2A itu kan negatif A ya. Sama dengan negatif Q ditambah 5. Terus maka Q itu sama aja kayak A tambah 5. Maka ini adalah unsur identitasnya. Setelah itu kita cari unsur inverse-nya. Setelah mendapatkan unsur identitasnya. Nah, rumus inverse ini adalah hampir sama, tapi di sini A tambah I itu sama aja kayak Q atau unsur identitas. Karena tadi kita memisalkan identitasnya itu memakai simbol Q ya. Maka kita tuliskan Q itu kan tadi A tambah 5 ya. Sama dengan 2A dikurangi B-nya itu kita ganti dengan notasi inverse atau I. Dikurangi I ditambah 5. Maka kita cari unsur inverse atau unsur I ini. Kita A dikurangi 2A sama dengan negatif I ditambah 5 dikurangi 5. Nah, di sini A dikurangi 2A itu kan negatif A sama dengan negatif I tambah 0. Atau tidak kita tuliskan saja karena 0. Maka A sama dengan I atau unsur inverse-nya adalah A. Inverse-nya itu A. Nah, lanjut kita ke operasi perkaliannya ya. Sama seperti tadi, kita turunkan A sama dengan A dikurangi 2B. B-nya kita ganti juga menjadi Q ya. Ditambah A, B-nya juga kita ganti jadi Q. Nah, tinggal kita cari Q. Di sini A dikurangi A sama dengan negatif 2Q ditambah AQ. Maka A dikurangi A itu 0 sama dengan negatif 2Q ditambah AQ. Nah, di sini kan bisa kita ubah bentuknya menjadi Q sama dengan negatif 2 ditambah A ya. Maka Q itu sama dengan 0 per negatif 2 tambah A. Ini adalah unsur identitasnya. Setelah itu kita cari unsur inverse-nya. Unsur inverse-nya itu sama seperti yang penjumlahan, yaitu A tambah I sama dengan Q. Tadi
identitasnya kita dapatkan 0 per negatif 2 ditambah A, maka sama dengan, kita tuliskan kembali ininya jadi A dikurangi 2. B-nya kita ubah jadi I, karena kita mau mencari inversenya. Ditambah A, I ya. Nah, jadi kita pindah ruaskan, maka 0 dibagi negatif 2 ditambah itu kan 0 ya, sama dengan A dikurangi 2I ditambah AI. Nah, di sini itu kita pindah ruaskan A-nya, atau kita tambahkan kedua ruas dengan negatif A, kan jadi 0 negatif 2I ditambah AI. Maka negatif A sama dengan, kita ubah bentuknya menjadi negatif 2 ditambah A. Jadi I sama dengan negatif A per negatif 2 ditambah A. Ini adalah bentuk atau unsur inverse dari perkalian. Nah, di soal nomor 4 ini kita disuruh menghitung operasi basis ya. Yang pertama itu BDTE dalam basis 15 kita bagi dengan TP dalam basis 15. Kita ketahui bahwa basis 15 itu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, P, kemudian B, D, T, E. Nah, kita cari TP dikali berapa yang hasilnya mendekati dan tidak lebih dari BDTE. Itu kita coba TP kali T ya, dalam basis 15. P kali T berarti 10 dikali 13, yaitu 130. Nah, 130 itu dalam basis 15 berapa? Yaitu 8P. Kita tulis P-nya di sini dan 8-nya kita simpan. Kemudian T dikali T 13 dikali 13, yaitu 169. Nah, berhubung di sini ada 8, kita tambah juga 169 ditambah 8. Jadi 177. Nah, 177 dalam basis 15 ini adalah BD atau 112 ya. Nah, kemudian kita kurangi BDTE itu BDP dikurangi BDP dikurangi E-nya turun, kemudian T dikurangi P atau 13 dikurangi 10 yaitu 3 ya. Dalam basis 15 tetap 3. D dikurangi D 0, B dikali B 0. Maka 3E. Kita tulis di sini T. Nah, 3E ini kan gak bisa kita bagi lagi dengan TP, maka turunlah 0. Jadi 3E 0. Kita cari lagi kayak tadi TP kali berapa yang hasilnya mendekati 3E 0, yaitu kita coba dengan 4. Kita kalikan, P kali 4 itu adalah 10 kali 4 ya, jadi 40. Nah, 40 dalam basis 15 yaitu 2P. Dan T kali P itu hasilnya 13 kali 4 yaitu 52. 52 ditambah 2 yang ini jadi 54. Nah, 54 dalam basis 15 adalah 39. Maka kita tuliskan di sini 4 kali TP itu 39P. Kita kurangi lagi, 0 dikurangi P, 0 ini nggak bisa dikurangi P, maka kita pinjam 1. Pinjam dalam basis 15 itu adalah 15 ya, jadi 15 dikurangi P hasilnya 5. Ini 14 dikurangi 1 karena tadi dipinjam, jadi 13 dikurangi 9 yaitu 4. Kan 45 itu nggak bisa juga dibagi oleh TP, jadi kita pinjam 0. Nah, kita
kita cari lagi TP kali berapa yang hasilnya 450, yaitu sama kayak tadi 39P juga kan, mendekati 450 ya. Kita tuliskan lagi P kali TP itu 39P dikurangi 0, minjem ke depannya jadi 15 dikurangi P itu 5, dan di sini tuh 4 dikurangi 9, minjem juga 15 ditambah 4 jadi 19 dikurangi 9, itu P5 hasilnya. Maka BDTE dalam basis 15 dibagi oleh TP dalam basis 15 hasilnya adalah T,44 dalam basis 15 dengan sisa P5 dalam basis 15. Lanjut ke yang B. Di sini PT BDT dalam basis 14 kita bagi dengan B29 dalam basis 14. Nah, dalam basis 14 ini ada apa aja, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9P, kemudian B, D, dan T. Sama seperti tadi, kita cari B29 dalam basis 14 kali berapa yang hasilnya mendekati PT BDT. Kita coba B29 kita kalikan dengan TP dalam basis 14 ya. 9 kali P itu kan 9 kali 10, yaitu 90 dalam basis 14, 6,6 atau 6 ya. Kita tulis 6, kita simpan 6-nya. Kemudian 2 kali P itu 20 ditambah 6 yang ini. Jadi 26 dalam basis 14 itu 1D. Kita tulis D-nya, kita simpan 1-nya. Habis itu B kali P hasilnya adalah 110 ditambah 1 yang ini jadi 111. 111 dalam basis 14 yaitu 7T. Kita tulis 7T. Lanjut 9 kali T. 9 kali T itu 117. Dalam basis 14 hasilnya itu 85. Kita tulis 5, kita taruh 8. Kemudian 2 kali T atau 2 kali 13 yaitu 26 ditambah 8 yang ini. Hasilnya 34. Nah, 34 dalam basis 14 itu hasilnya 26. Kita tuliskan 6-nya, kita simpan 2-nya. Kemudian ada B kali T atau 11 kali 13, hasilnya 143 ditambah 2 yang ini, jadi 145. Dalam basis 14 jadi P5. Maka kita tambahkan ini 6, kemudian 12 dikurangi 5 itu kan 7 ya, tetap 7. T dikurangi 6 atau 13 dikurangi 6 itu adalah 7. Maka kita kurangi ya. Kita tambahkan jadi 6 dan 3. Habis itu 6 T dan P. Jadilah kita tulis di sini ya TP, kemudian PT BDT kita kurangi dengan PT 636. Kita kurangi 13 dikurangi 6 itu 7 ya. Terus 12 dikurangi 3 yaitu 9. Kemudian 11 dikurangi 6 adalah 5. T dikurangi T0, P dikurangi P0. Nah, 597 tidak bisa dibagi dengan B29, maka kita turunkan 0. Kita kasih koma, turunkan 0. Nah, kita cari B29 kali berapa yang hasilnya 5970, yaitu kita coba B29 kali 7, hasilnya adalah 9 kali 7 adalah 63 atau sama dengan 47. Kemudian di sini itu 2 kali 7 itu 14 ditambah 4 yang ini jadi 18 atau 14. B kali 7 yaitu 77 ditambah 1 yang ini jadi 78. Dalam basis 14 58. Nah, kita
taruh 7-nya di sini, kemudian 5, 8, 4, 7. Kita kurangi. Ini 0, nggak bisa, maka kita pinjam 1. Nah, pinjam 1 dalam basis 14 itu bernilai 14. Maka 14 dikurangi 7 tetap 7. 7 dikurangi 1 kan tadi ya. Jadi 6 dikurangi 4 jadi 2. Kemudian 9 dikurangi 8 itu 1. Maka 127 tidak bisa dibagi B29, jadi kita dari 0 lagi. Kemudian kita kalikan atau cari B29 kali berapa yang hasilnya itu mendekati 1270, yaitu B29 atau kali 1 ya. Kita kurangi. Ini pinjam lagi jadi 14 dikurangi 9 yaitu 5. Kemudian ini sisa 6 dikurangi 2, 4. Nah, 12 dikurangi B. 12 itu kita pinjam 2, 1. 14 tambah 2, 16 dikurangi 11 yaitu 5. Maka hasilnya adalah TP,71 dalam basis 14, sisa 545 dalam basis 14. Seperti ini. Nah, lanjut ke yang C ya, ubahlah 0,87 ke dalam basis 13. 0,7 itu kan sama aja kayak 0,87 kali 13 per 13 ya. 0,87 kali 13 itu sama aja kayak 11,31 per 13. Maka bisa kita jabarkan 11 per 13 ditambah 0,31 dikali 13 per 13 pangkat 2. Nah, di sini 11 per 13 ditambah 0,31 dikali 13 itu kan hasilnya 4,3 ya, per 13 pangkat 2. Atau bisa kita uraikan lagi jadi 4 per 13 pangkat 2 ditambah 0,3 dikali 13 per 13 pangkat 3. Maka 11 per 13 ditambah 4 per 13 pangkat 2 ditambah 0,3 dikali 13 itu kan 0,39 ya. 0,39. Nah, kita bisa uraiin lagi jadi 0 per 13 pangkat 3 ditambah 0,39 kali 13 per 13 pangkat 4. Maka kita dapatkan yaitu 0,11 4, 0 dan ini nih. Jadi kita bisa mengulang terus sampai mendapatkan hasil akhirnya ya. Jadi diulang-ulang terus seperti ini untuk memenuhi ini. Jadi hasilnya adalah 0,11 0,1140 atau dalam basisnya kita bisa tulis 11 itu kan B ya, B40 dan seterusnya dalam basis 13. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke yang nomor 5 yaitu gunakan teorema binom untuk menjabarkan A X dikurangi 3Y pangkat 10. Nah, di sini saya tulis X yang sama saja kayak 10 pangkat 0 X 10 ya ditambah 10 1. Jadi ke sini X nya semakin berkurang dan Y nya itu semakin bertambah. Jadi 9Y tambah 10 2 tambah X 8 Y 2. Bukan ditambah ya. Ditambah 10 3 X nya kurang 7, Y nya itu jadi 3, terus ditambah 10 4 X nya 6, Y nya 4, terus ditambah 10 5 X nya 5, Y nya 5, tambah 10 6 X nya 6 X nya itu 4, Y nya 6, ditambah 27
X-nya 3, Y-nya 7 ditambah 10, 8, X-nya 2, Y-nya 8 ditambah 10, 9, X-nya 1, Y-nya itu 9 dan ditambah 10 tinggal Y 10 begini ya. Kemudian kita uraikan lagi. 10 ini kan 10 faktorial per 10 dikurangi 0 faktorial, jadinya adalah hasilnya 1, maka X10 ditambah 10, 1 itu jadi 10 ya. 10 X 9Y ditambah, nah 10 2 ini jadi hasilnya adalah 45 X 8 Y 2 tambah 10 3 itu adalah X 7 Y 3, maaf, hasilnya 120 ya. X pangkat 7 Y pangkat 3 ditambah yang 10 faktorial per 10 kurangi 4 faktorial itu hasilnya adalah 210. X nya pangkat 6, Y nya pangkat 4, kita tambahkan lagi. Jadi kalau 10 5 itu kan 252 ya. X 5 Y 5 ditambah yang 10 6 ini kembali jadi 210, X pangkat 4 Y nya pangkat 6 ditambah yang 10 7 ini hasilnya 120, X nya pangkat 3 Y nya pangkat 7 ditambah yang 10 8 ini jadi 45, X nya pangkat 2 Y nya pangkat 8 ditambah yang 10 9 ini hasilnya 10, X nya pangkat 1 Y nya pangkat 9 ditambah 10 10 itu adalah 1 ya, jadi Y nya pangkat 10. Nah, tapi kan di sini tuh Y nya itu adalah 3Y ya, atau negatif 3Y. Maka kita hitung lagi. Di X10 ditambah 10, di sini tuh X9 negatif 3Y pangkat 1 ditambah 45 X8, ini negatif 3Y ya, karena di sini itu negatif 3Y. Nah, seperti ini baru kita dapat menentukan nilainya ya. Nah, K X negatif 3Y pangkat 10 itu sama dengan, kita lihat di sini X pangkat 10 tetap, kemudian
di sini kan ada negatif 3Y ya, berarti 10 kita kalikan dengan negatif 3. Hasilnya negatif 30. 10 pangkat X9Y. Dan ditambah negatif 3 pangkat 2 itu kan 9 kali 45. Jadi 105 8Y2. Seterusnya di sini negatif 3 pangkat 3 itu kita kalikan dengan 120. Jadi negatif 3240 X pangkat 7 Y pangkat 3. Tambah ini negatif 3 pangkat 4 kita kalikan dengan 210, yaitu hasilnya 17.010 Y pangkat 4 dikurangi negatif 3 kali 5 itu pangkat 5 dikalikan dengan 252, hasilnya 62.136 pangkat 5 Y nya pangkat 5. Dan ditambah 210 kali dengan negatif 3 pangkat 6, hasilnya 153.090 X pangkat 4 Y pangkat 6 dikurangi di sini negatif 3 pangkat 7 dikali 120, hasilnya adalah 262.440 X pangkat 3 Y pangkat 7 ditambah di sini itu negatif 3 pangkat 8 dikali 45, hasilnya adalah 295.245 X pangkat 2 Y pangkat 8 dikurangi negatif 3 pangkat 9 dikali 10, hasilnya adalah 196.830 X Y pangkat 9. Tambah di sini negatif 3 pangkat 10, hasilnya 559.049 X Y pangkat 10. Jadi ini adalah penjabaran dari X negatif dikurangi 3Y pangkat 10. Nah, soal terakhir ini kita disuruh menentukan suku ke-9 dari 3X dikurangi Y pangkat 15. Cara mencarinya adalah kita tentukan dulu N dan R-nya. N-nya itu adalah pangkatnya, yaitu 15. R-nya itu adalah, ini kan suku ke-9 ya, maka 9 dikurangi 1, jadi 8 R-nya itu. Dan koefisien dari suku ke-9 dari 3X dikurangi Y itu adalah R, N, R, atau N faktorial per R faktorial N dikurangi R faktorial, sama dengan N itu 15 faktorial per R faktorial itu kan 8 ya. N dikurangi R itu kan 7, maka 7 faktorial, hasilnya adalah 6.435. Maka koefisien dari suku ke ini adalah 6.435. Nah, kita tentukan X sama Y-nya. Karena ini suku ke-9, maka X-nya itu pangkat 7, sedangkan Y-nya itu pangkat 8. Tapi kita lihat di sini X-nya itu 3X, maka 3X pangkat 7. 3X pangkat 7. 6.435, 3 pangkat 7. 3 pangkat 7, X pangkat 7, Y pangkat 8 ya. Nah, kita lihat 3 pangkat 7 dikalikan dengan 6.435, yaitu 140.73.345, hasilnya 14 juta
73.345 X7 Y8. Maka ini adalah suku ke-7. Suku ke-9 ya. Maka cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan ataupun kekurangan dalam menjelaskannya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.